Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama 'alaika awalan bil ijad wa tsaniyan bi tawallil imdad. Allah memberi atas engkau pertama kali nikmat ijad, yakni nikmat diadakan. Wa tsaniyan bi tawallil imdad, yang kedua nikmat yakni bi tawallil imdad, bertubi-tubinya itu imdad, yakni panjangnya itu keberadaan kita. Bertubi-tubinya panjang keberadaan kita. An'ama wa tafaddala wa manna wa tatawwala bil ijad qabla an takuna syai'an madhkura. Allah memberi nikmat, memberi anugerah, memberi karunia dan memanjangkan keberadaan. Tatawwala, memanjangkan keberadaan kita sebelum kita itu ada disebut. Asalnya kita ini wujud sidin kadada lalu. Asalnya di mana keandaknya kita nih kadada tuh Bang? Lalu diadakan Allah. Diadakan Allah itu sudah nikmat. Kemudian pulang dilawasakan pulang keberadaan kita. Tatawwala bil ijad qabla an takuna syai'an madhkura. Bal kunta nasyan manusia, bahkan engkau tuh nasyan manusia, yakni dilupakan orang. Kayak kita nih di sini, orang kadang-kadang kenalnya lawan kita, orang Jakarta itu kada kenal lawan kita, seakan-akan kita itu kadada. Lam takun ahla li iradi madadin wala li jazili adadin. Bahkan tidak ada kita ini ahli bagi itu dilamakan keberadaan kita, atau dan tidak kita tuli jazili adadin, dan tidak juga dijazili bagi banyaknya bilangan kita. Summa amadda bi amdadin azimatin wa ala in jasimatin. Kemudian Allah amadda memanjangkan dengan madat yang besar. Artinya dilawasakan Allah nih keberadaan kita. Wa ala in jasimatin, dan Allah memberi nikmat jasimatin yang besar-besar. Wadhkuru ala'i, ala'in itu nikmat yang besar-besar. Wa tafsili amdadin ni'am, dan Allah memberikan lagi secara terperinci itu nikmat-nikmat yang besar-besar itu. Diberi Allah pulang tafsir secara terperinci nikmat yang besar-besar tersebut. Kullu syai'in ala hiddati, semua itu ada batasannya. Arti nikmat itu ada batasannya. Mimma lamat ma'a fihi, nang daripada barang yang kita lamat ma'afihi, yang kita tidak tomak padanya. Walakin al-isyarah ilal ba'di minha tadullu alal kulli, tetapi isyarat kepada sebagian daripada setengah daripada yang menunjukkan atas kesemuanya.
wal ma'rifah bil jumlah, dan kita mengenal dengan keseluruhan. Minha tugni ani tafsil. Ketika nikmat keseluruhan itu disebutkan, itu sudah mencukupi daripada secara terperinci. Artinya nikmat secara keseluruhan tadi nikmat yang diadakan Allah, nikmat itu lama keberadaannya, itu ujar sini nikmat sudah nang garis besarnya. Artinya kalau sudah garis besarnya disebutkan, maka nikmat-nikmat yang lain itu masuk di situ. Baik nikmat iman, baik nikmat Islam, itu sudah masuk di nikmatul ijad tadi. Paminan ni'ami, setengah daripada itu nikmat. Makanat ni'aman azaliyatan sirriyatan, yakni makanat ni'aman azaliyatan sirriyatan, yakni apa yang ada nikmat yang azali, sirriyatan yang ada secara sir, itu nikmat. Maksudnya kayak nikmat kita dapat ilmu sir, itu nikmat juga. Wa minan ni'ami ma hiya ni'amun ruhiyatun malakutiyatun, dan termasuk nikmat juga nikmat, yakni nikmat yang secara rohani atau roh. Wa minan ni'ami ma hiya ni'amun qalbiyatun ilmiyatun, setengah daripada nikmat yakni nikmat hati. Wa minan ni'ami ma hiya ni'amun mulkiyatun hissiyatun, dan setengah daripada nikmat yakni nikmat zahir. Jadi mulai sir kita isinya itu nikmat, mulai roh kita isinya itu nikmat, mulai hati kita itu isinya nikmat, mulai zahir kita dari ujung kaki sampai ujung rambut itu seberataan nikmat. Panikmatul aziyah, lalu sidin memperincikan setengah daripada nikmat itu azali, nang nikmatun azaliyatun sirriyatun, an rasa min nuri wujudihi ala zulmati adamika, yakni Allah memercikan, rasa itu memercikan daripada nur wujudnya kepada sifat tidak adanya engkau. Asalnya kan kita kan ada, lalu Allah percikankan nur sifat wujudnya, lalu kita ini ada. Nah asalnya kita ini ujasin kadada, lalu Allah percikankan sifat itu wujudnya Allah, lalu kita ini ada. Nah keberadaan kita ini disebut tadi yakni nikmatul ijad. Kenapa kita ada? Karena asalnya kita akan ada, lalu Allah tajalli dengan nur itu sifat wujud sidin, lalu kita ada. Kita ada ini wujud sidin itu nikmat azali. Fawajatta, lalu engkau ada. Fawajatta, lalu engkau ada. Wa tahayyata fika al-qabilah likulli ma yulqa ila minal asrari tauhidiyah, lalu engkau mempersiapkan al-qabiliyah, menerima. Karena kita ada, lalu engkau mempersiapkan bagi menerima setiap apa yang diberikan Allah kepada engkau, itu rahasia tauhid al-haqqiyah yang hakiki. Setelah diadakan Allah, diberi pulang Allah nikmat, kita menerima segala rahasia itu tauhid.
Wa amma an-ni'matu ruyah bahwa antawajjaha ilaika bil khitabi wa alhamaka as-sawabi bil jawabi. Dan setengah nikmat roh bahwa annahu tawajjaha ilaika, bahwasanya Allah huwa Allah tawajjaha mendatangi kepada engkau bil khitab dengan Allah memandiri qalu alastu bi rabbikum, ujar Allah aku ini Tuhan kamu kah, wa alhamaka as-shawaba bil jawab, dan Allah memberi ilham kepada engkau akan benarnya pada jawaban. Qalu alastu bi rabbikum, qalu bala, ketika engkau menyahuti yakni inggih pian Tuhan kami. Ketika roh kita itu dikhitab Allah, apakah aku ini Tuhan kamu, maka roh itu menjawab inggih pian Tuhan kami. Itu pun nikmat roh yang Allah berikan kepada roh kita kawa menjawab pertanyaan Allah. Wa amma an-ni'matul qalbiyah, adapun nikmat hati. Jadi nikmat azali tadi yakni kita diadakan Allah Ta'ala, keberadaan kita itu hasil percikan daripada sifat wujudnya Allah, dari percikan sifat wujudnya Allah lalu kita ada. Asalnya kita ini kan ada. Itu yang disebut nikmatul azaliyah atau nikmatul ijad. Yang kedua ada yang disebut nikmat roh. Allah menghitab roh kita, qala alastu bi rabbikum, qalu bala. Ketika kita menjawab bala tersebut, itu nikmat roh yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul qalbiyah, ada yang disebut lagi nikmat hati. Ya anna anzala fi qalbika nural iman, Allah ma'andak di hati kita nur iman. Jadi iman itu Allah nama bari. Berapa banyak orang yang sejaman apa dengan Rasulullah, tapi Allah tidak memberi nur iman itu, padahal mereka melihat mukjizat itu Rasulullah. Tapi nur iman tadi kada diberi, maka mereka tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasulullah. Kita tidak sejaman dengan Rasulullah, tapi Allah beri itu nur iman di hati kita. Kita percaya lawan Allah, percaya lawan Rasulullah. Jadi hati kita beriman lawan Allah tuh. Nur iman itu diberi Allah di hati kita, itu termasuk nikmat hati. Fahiya an anzala fi qalbika nural iman bima sabaqa min sirri khitabhi wa anta jabinata izazinati wa thubuta alaihi min ghairi taraddudin wala tawakufin. Bahkan Allah beri nur iman tersebut bima sabaqa min sirri khitabih, daripada barang yang telah terdahulu, daripada rahasia itu pandiran Allah. Dan Allah menawa alastu bi rabbikum, dan kita menyahuti qalu bala. Ketika kita menyahuti qalu bala itu, lalu Allah beri pulang di hati kita nur iman. Wa anta jabinata idza zinati wal subuta alaihi min ghairi taraddudin. Bahkan Allah beri iman yang mana kita kada ragu-ragu dan kada tawakufin tawakufin dan kada itu tertahan. Wa fataha fi khazainal ulumil ghaibiyah, bahkan Allah bukakan pulang pada hati kita itu perbendaharaan ilmu-ilmu gaib. Perbendaharaan ilmu gaib itu nang kita percaya lawan hari kiamat, kita percaya lawan malaikat, percaya lawan kitab, itu percaya qada dan qadar. Itu Allah bukakan lawan kita karena ada nur iman tadi, lalu kita percaya kepada rukun iman nang lainnya. Wa fatah bi khazainal ulumil ghaibiyah wa rawazinal rahmatil arsyiyah, dan Allah bukakan lawan kita itu berataan perbendaharaan rahmat Allah al arsyiyah yang dari aras.
wasurat nuraniyah al-lauhiyah, dan kita percaya kepada rupa-rupa nur yang ada di Lauhil Mahfuz ala safa ihil kursiyah, dan kita percaya lawan itu keberadaan kursi. Wa ja'alahu mir'atan tadharu tajalliyatil asma al-ilahiyah, dan Allah menjadikan dia akan cermin yang nampak tajalli itu asma Allah Ta'ala. Jadi nikmat hati itu ketika kita diberi Allah paham masalah tajalli asma Allah itu di hati kita, paham atau mengerti tajalli asma Allah itu di hati kita, itu nikmat juga. Apapun peristiwa, apapun kejadian, ketika kita mengerti itu semuanya Allah tajalli dengan asma sidin, maka itu namanya nikmat. Dapat bala musibah, tapi kita paham ini Allah tajalli dengan nama sidin al-mubli misalnya, itu berarti bala musibah itu menjadi nikmat lawan orang tadi. Jadi Allah memberi kita itu mulai nikmat azali atau nikmat sir, nikmat roh, nikmat hati, atau nikmat-nikmat yang lainnya. Papihi tadharu huyuliyal haqiqati, dan pada hati itulah nampak itu hakikat. Wa minhu tufidu sailat tariqah, dan daripada hati itulah tufidu Allah memberikan akan itu jalan ini tariqat, wa tadri anharal ulum, dari hati itulah mengalir itu sungai-sungai ilmu, wa khaljanil fuhum, dan segala pemahaman, wa alaihi yakunu mustaqiral mamlakatil insaniyah, dan di hatilah tempat kerajaan manusia, dan di hati itulah tempat diamnya kerajaan manusia, wa sultanatil imaniyah, dan di hati itulah tempatnya itu iman. Jadi kerajaan manusia itu, istananya manusia itu andaknya di hati. Istananya manusia itu seberataan, andaknya di hati. Apabila hatinya itu baik, maka seluruh rakyatnya itu baik. Rakyatnya itu yakni kayak tangan, kayak batis, kayak mata, kayak telinga, itu akan menjadi baik apabila hatinya itu baik. Karena anggota tubuh kita ini itu tergantung hati. Kemana hati mengarahkan, ke situ tujuannya. Jadi awak ini tergantung, tangan kita itu tergantung hati kita, mulut kita tergantung hati kita. Wa aman ni'amu al-mulkiyah al-hissiyah, adapun nikmat zahir, bahwa ma manna bihi minal qiyami ala ma arsyadaka ilal qiyami bihi wal quwa ala qiyami bil wadha'ibi syar'iyyah. Nikmat zahir itu yakni Allah memberi anugerah dengan dia daripada kita kawa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan kita kuat melaksanakan dengan aturan-aturan syariat, wa dawami alaiha, bahkan mengakali mengerjakan aturan-aturan syariat, wa sabri ala munaqadatiha, dan kita sabar atas munaqadatiha malawaniya, wa tinabi kawadiha, dan kita menjauhi apa yang dilarangnya, wa sarfin nafsi an syahwati, atau kita mengalahkan nafsu kita daripada syahwatnya, wa dawai tazwiratiha, dan kita mengalahkan akan panggilan-panggilan tazwiriha, menipunya, wahia la tanhasiru, dan nikmat lahir ini ujar sidin banyak kada terbatas. Nikmat lahir ini kada terbatas, wahia la tanhasiru. Wa ma'a kaunihi manna alaika bidzalika wa an'ama madahaka alaihi wa athabaka
dan serta keadaannya Allah manna memberi anugerah Allah atas engkau, bidzalika yang demikian itu, wa an'ama dan Allah memberi nikmat, madahaka alaihi wa asabaka Allah memuji engkau atasnya. Ketika kita mengerjakan amal-amal soleh atau syariat, Allah puji. Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati, orang beriman dan beramal soleh. Dipuji Allah orang-orang yang beramal soleh itu. Bahkan wa asabaka dan Allah memberi pahala kepada engkau, wa wa'adaka ilaihi jazilal ata, bahkan Allah menjanjikan akan engkau jazilal ata, akan sebesar-besar balasan atau pemberian, wa azimal fadli, dan Allah menjanjikan akan engkau besarnya pahala, wa wajjah alaika jami'al asbab, dan Allah memberi kepada engkau seluruh itu sebab, wa ja'al halaka bisirit taskhiri mutawajjihatan wa ilaika muqbilatan, dan Allah waja'alaha menjadikan ia akan dia, hak itu akan itu sebab atau usaha, bisiri taskhir, yakni dengan cara Allah tundukkan seluruh usaha itu kepada engkau dan ia datang kepada engkau. Jadi nikmat zahir itu banyak. Fala tusani'amuhu, maka nikmat Allah itu kada kawa dihitung. Jadi mulai sir kita diberi Allah nikmat, roh kita diberi Allah nikmat, hati kita diberi Allah nikmat, itu seluruh zahir kita, anggota tubuh kita itu diberi Allah nikmat. Dan nikmat Allah itu la tusani'amuhu, kada kawa kita mahingga akan itu nikmat Allah. Artinya sabarataan kita ini, seluruh batang tubuh kita sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke sirnya, sampai ke ruhnya, sampai ke hati, sabarataan itu hibak lawan nikmat Allah. Aturannya ketika seluruh tubuh kita ini hibak lawan nikmat Allah, kita itu syukur lawan Allah, bahkan cinta lawan Allah. Ada pian pesan bubuhan apa orang-orang soleh, habaib ujar di sini, wah ini habaib itu sudah banyak diambili, ulama-ulama itu banyak diambili, tugas kita rajin-rajin sekarang baca rotib. Itu aja lagi, jangan tapi bahimat urusan keduniawiaan. Bagawi tapi jangan bahimat rotib ibadah itu, menuntut ilmu itu jangan sampai ditinggalkan. Satu-satu ulama-ulama besar pasak-pasak itu diambili Allah Ta'ala. Kan ciri akhir zaman itu karena ulama-ulama itu, habaib itu diambil Allah, dimatiakan Allah, lalu nanti tinggal karena orang-orang fasik, lalu nanti tinggal orang-orang jahil, itu aja lagi nanti tinggal. Karena kalau sudah nanti tinggal orang-orang fasik, orang-orang jahil, lalu kena sistem kanibal. Mencetak orang soleh itu kan kada situ sini. Ujar Syekh Ali Jabir Josin berucap, orang dah hafal Quran kau di sini tapi benci lawan habaib, matinya su'ul khatimah. Ada di kitab-kitab masalah ahlul bait, apapun orang tuh sembahyangnya kuat, wiridannya banyak, sedekahnya mantap, tapi ketika ia benci dengan habaib, matinya itu su'ul khatimah. Apalagi kada hafal Quran. Orang yang cinta lawan Rasulullah kan belum tentu cinta lawan Habib.
Tapi ketika orang itu cinta lawan Habib, pastinya cinta lawan Rasulullah. Ini jangan dianggap manupian. Nah, ulama-ulamanya kan bilang bulan Januari ini habis banyak. Di Aceh ada Habib Tuhan di sana meninggal di Hadramautnya. Nikmat Allah fala tusani'amuhu, nikmat Allah itu kada kawa dihinggakan. Jadi nikmat Allah itu sebenarnya keberadaan habaib itu nikmat Allah. Keberadaan ulama itu nikmat Allah. Karena biar majlis ta'lim ini kan habis. Kan ada lagi orang majlis ta'lim ini, kenapa? Ulama-ulamanya matian. Siapa lagi yang mengajar? Wala tanhasiru ayadia judihi, dan kada terbatas itu ayadia judihi, kada terbatas itu kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah itu kada terbatas, banyak benar. Kita ini kan banyak salah, banyak dosa lawan Allah. Cuman Allah ketika kita banyak apa salah, Allah Ta'ala itu sidin kada membalas kesalahan kita itu nang banyak tadi. Cuman paling sebuting dia nu sidin wa ya'fu an katsir, tak banyak sidin maapakan. Kalau kita nih dapat bala musibah kan, ujar Allah itu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, tampak kerusakan di darat dan di laut dengan sebab itu kelakuan itu masih manusia, dengan sebab tingkah laku itu manusia. Artinya gawian kita juga. Faman lam yatafaqqadha lam yashkurha. Apabila orang tu kada mau mencari nikmat Allah, padahal nikmat Allah itu lebih banyak nikmat Allah daripada nang lainnya di dirinya, lam yashkurha, lalu inya kada bersyukur. Lalu timbul cakap orang tu kada bersyukur, lalu timbul ma'iktirat. Inya kada syukur, inya kada malihati nikmat Allah itu sing banyakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, engkau ujar Allah mendustakan itu nikmat Allah. Padahal tak banyak nikmat Allah. Jangan dipikir-pikir tuh kita nih nyaman, misalnya nyaman lawan sakit, kan tak banyak nyamannya. Kita nih nyaman lawan sakit kan masih terbanyak nyaman. Cuman kadang-kadang nang nyaman tadi kalah lawan sakit tadi, karena sakit tadi satu mat ya 2 hari gak sakit. Nah, sakit itu nanti ingat, lalu nyamannya itu kada ingat. Iya kada dicari bang. Artinya nikmat Allah faman lam yatafaqatha lam yashkurha, lalu inya kada pernah mensyukuri nikmat Allah. Berapa banyak orang yang gak ada syukur apa lawan nikmat Allah itu. Lagi bahari di kampungnya jalan itu luluk, wah ini bebatu sudah misalnya, iya tuh kada bersyukur. Di mana kada bersyukurnya? Coba di aspali ini misalnya, atau nang syukur ya dulu nang sudah bebatu nih itu. Lagi bahari jalanan itu
anu sapi gun boleh lewat. Wah ini anu sapi kawaja lewat. Cuman ada aja lubak-lubaknya sedikit. Iya tuh kada syukur. Saking ada syukurnya apa nang belubak tadi diandakinya pohon pisang. Ada juga masih aspal-aspalnya ada, cuman nang belubak itu ada sedikit. Jangan nang belubak sedikit itu bergotong royong seorang membaikinya, mandaki batu kah apa kah. Kita kada pernah bersyukur. Lain kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka kada bersyukur jelah ku ambil nikmatku itu. Lain kafartum jil kalau kamu kufur inna adzabi lasyadid. Dulu orang ben anu apa naran kayak di Palu tuh kan gempa. Kenapa gempa aja? Saya diselidiki di sana itu banyak tempat-tempat maksiat. Artinya itu nang disusuri. Oh kenapa nang kayak ini pasti ada itu anuan kesalahan dari kita. Wa man lam yashkurha faqad ta'arrada li zawaliha wa intiqaliha anhu. Dan apabila orang itu kada mensyukuri nikmat, padahal tak banyak nikmat daripada bala musibah, kada mensyukuri nikmat tersebut, maka ia ta'arrada, dia mendatangkan li zawaliha, bagi hilangnya itu nikmat. Lalu kena diambil Allah nikmat tadi, lalu hilang, lalu loh ia kada pernah mensyukuri nikmat. Berapa banyak itu nikmat Allah tapi kada disyukurinya. Ya kita ni bian salah terus diberi nikmat, salah diberi bala musibah, salah. Ada kekanakan itu menyambati apa namanya paman birin. Ada kekanakan tuh di yang sedang jojong kuitan ini nih. Mananya tahu urusan itu. Siapa kada mensyukuri nikmat, maka ta'arada li zawaliha wa intiqali anhu, dan nikmat itu akan berpindah darinya. Jadi kalau nikmat yang ada lawan kita kada kita syukuri, nikmat yang ada lawan kita ini pindah kena ke orang lain. Kalau nikmat misalnya di kampung kita, orang kampung ada mensyukuri, maka nikmat itu akan pindah. Di samping hilang, ia pindah. Famin aina lil qawiyil bashariyah at-turabiyah anta ta'ahla li syai'in min hadhihi ni'am laula fadluh. Dari mana kekuatan manusia yang diciptakan dari tanah, anta ta'ahla, dia pantas menerima sesuatu ini nikmat. Laula fadluh, jikalau tidak itu anugerahnya. Artinya kita dapat nikmat ini kan karena itu anugerah Allah Ta'ala. Sebenarnya kita ini kada pantas dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam, dapat nikmat-nikmat yang lainnya itu. Kenapa Allah bari? Itu karena anugerah Allah semata. Nikmat iman itu ngalih pian. Nang nyata orang melihat lawan apa nih Nabi kita Muhammad, seperti Abu Jahal itu melihat mukjizat Nabi Muhammad, ia kada beriman. Kita ini alhamdulillah
melihat lawan Nabi kada, tapi Allah beri itu iman lawan kita. Kita percaya lawan Nabi Muhammad, padahal kita kada melihat. Orang-orang yang melihat lawan Nabi Muhammad lagi bahari itu, mereka kada beriman, padahal melihat mukjizat dan melihat Nabi Muhammad. Ujar apa orang-orang nambah ilmu, buan Abu Jahal itu sidin kada melihat lawan Nabi Muhammad. Sidin cuman melihat yakni Muhammad ibnu Abdillah, kada melihat Muhammad Rasulullah. Caka melihat Muhammad Rasulullah, Abu Jahal itu beriman. Ia kada melihat, ia melihat Muhammad bin Abdullah. Kita ini jadi beriman kenapa? Kada melihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena melihat Muhammad Rasulullah lalu kita beriman. Caka melihat Muhammad bin Abdullah bisa kita kada beriman. Yang kayak orang dulu lawan beban habaib, karena ia melihat sama jalan kita jaga ini terbaik juga aja. Misalnya cakanya melihat itu, oh ini darah dagingnya Rasulullah, kada wani panggil lawan beban habaib itu. Tapi nya kada melihat darah dagingnya Rasulullah. Waladul asad yakunul asad, anak macan itu macan juga, cuman berhubungnya halus. Lalu kita wani sing sepak, padahal anak macan itu macan juga pembelinya gana, karena orang ambilnya pada anak macan juga. Ada orang lagi bahari itu pian, ini kada cakalaan habaib itu mereka kada melihat melihat itu habibnya itu, ia melihat Rasulullahnya itu. Lalunya lawan habaib itu nang kaya apa lah gawen habaib itu nya kada gaduh, karena ia melihat di diri habaib itu Rasulullahnya. Mereka ini darah daging Rasulullah. Ada di dalam satu tafsir ketika Allah di surah Ad-Duha tu ujar Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad ikam apa hendak apa aku ridha. Apa ujar Rasulullah, idan la arda wa ahadun min ahli baiti finnar. Ujar Rasulullah, ya Allah ulun kada ridha kada senang satu orang dari ahli baitku masuk neraka. La arda wa ahadun min ahli baiti finnar. Ada lagi di dalam Quran itu, aku ujar Rasulullah di dalam Quran, dalam hadis ada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kamu, apabila kamu berpegang kepada keduanya kamu selamat. Satu yakni Al-Quran, yang kedua yakni ahli baitku. Yakni ahli baitku. Jadi cara kita melihat Habib itu siapa Habibnya, lihati mereka itu darah daging Rasulullah habis. Jadi ketika kita melihat Habib itu kita melihati Rasulullahnya. Ada pian muhibbin lawan ahli bait. Jadi nya bakisah kada mungkin kalau biplah pian nya mun pian ni masuk surga melihat akan ulun nya di dunia patuh bang lawan Habib tadinya muhibbin benar. Kada mungkin kalau bipnya pian nih apabila ulun ni masuk neraka pian masuk surga pian kada melihat akan ulun aja. Kada mungkin.
Limada sumiyat Fatimah Fatimah? Kenapa Allah menarani Fatimah itu dengan Fatimah? Li'anna Allah fatamaha wa fatama dzurriyyataha wa fatama man ahabbaha wa man ahabba dzurriyyataha minan nar. Kenapa Allah menyebut Fatimah itu Fatimah? Karena Allah menyelamatkan dia, menyelamatkan keturunannya, menyelamatkan orang yang mencintainya dan mencintai keturunannya daripada api neraka. Artinya yang ada jadi jaminan tuh supaya kita selamat daripada api neraka itu cinta lawan ahlil bait. Bukan maitirat, bukan kita menyambati. Orang lagi bahari itu adalah di dalam kitab Nurul Absar tuh. Sidin itu ditempeleng beban habaib, ya tuh sidin nang orang tadi ada orang nyuruh aduh akan ke polisi. Jadi sih nggak ada. Aku menganggap nih ini sebagai takdir yang terjadi lawan aku. Kedua nih bano boleh lapor gitu. Ada wah ini pukul beramak tuh bang siapa kata itu. Dia tuh di Habibnya. Membaca salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi nya kadang mengerti nang wa ala ali sayyidina Muhammad itu siapa. Baca salawat zaman anduh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi lawan dzurriyyatana Rasulullah, keturunan Rasulullah kadang ngerti. فمن أين للقوي البشرية ترابي أن تتحلل شيء من هذه النعم لولا فضل وعميم وجوده وحفظها والثبوت عليها مما لا يقدر ضعف البشرية عليه فإن الأحوال معرضة لتغيير والزوال وسرعة الانتقال فينبغي للعبد أن yudarri'a ila Allah wa yudima alla jabani yadi fi hifdzi dzalika alaihi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sahbihi ajma'in wa afani karim ya rahimin ya